Sekarang itu lagi musimnya adventure off-road overland. Salah satu mobil favoritnya adalah Cherokee. Cherokee itu lagi booming banget. Teman-temanku mainan Cherokee di Jakarta itu wah banyak banget, sampai semua spare part Cherokee di Indonesia habis gara-gara semua bikin Cherokee. Nah ini salah satu Cherokee punyanya Komandan Pak Toha dari Karanganyar, Sukoharjo. Beliau pengen punya mobil overland juga yang fungsinya dipakai overland untuk anaknya, tapi juga paling sering dipakai rencananya untuk survei daerah-daerah yang nggak bisa diakses dulu oleh mobil normal, terutama di daerah Solo Selatan, daerah situ. Mobilnya di konsep seperti ini, jadi masih bisa dipakai untuk overland, juga dipakai untuk off-road ekstrim kalau mau ganti ban sama pasang yang inner roll cage, terus juga dipakai untuk nongkrong atau untuk ketemu komunitas, bakti sosial dan lain-lain. Modifikasinya lumayan banyak, kelihatannya simple tapi semuanya hampir diganti dan braided, nggak ada customnya dikit banget. Biasanya kita custom banyak, ini kita custom dikit banget karena pengennya cepet banget bikinnya. Satu, yang kedua memang kita cari kualitas. Contohnya bumper depan belakang, pelek, lift kit, semuanya plug in, nggak ada yang bikin. Mulai dari bumper depannya itu made in-nya dari XG Street Amerika juga, kita belinya belum dicat gitu. Ada bracketnya winch, tapi di dalam kita modifikasi jadi di atas pakai Warren Evo, VR Evo, jadi wireless remote dia udah oke dan cukup untuk bobotnya si Cherokee. Cuman karena dipasang bumper besi dan harus ada winch sama winch itu harus kuat narik mobil, makanya si Cherokee itu harus dipasang stiffness. Nah, stiffness-nya custom yang depan. Stiffness depan aja. Itu sangat penting untuk Cherokee karena kalau nggak pasang stiffness, kalau dipakai off-road, dipakai nge-winch, monokok sasis depannya ini kadang-kadang geser. Nah itu jadi nggak enak Cherokee-nya kalau sudah geser. Satu itu. Yang kedua, stiffness itu berfungsi sebagai reinforcing bracket worm steer. Worm steer-nya, gearbox steer-nya si Cherokee ini karena masangnya di sasis monokok, kalau nggak dikasih reinforce sasisnya pasti goyang setirnya. Makanya setirnya banyak Cherokee yang setirnya sepeleng atau goyang gara-gara wormnya ikut goyang. Yang tidak kalah penting lagi, stiffness itu juga sebagai reinforcing track bar. Karena dia sudah lift 4,5 in, otomatis track barnya dibikin lower drop track bar. Nah, lower drop track barnya ini dapat dari kitnya Rough Country, cuma reinforcing di sasisnya nggak ada, makanya kita bikinkan supaya gardanya tidak geser, tidak gerak kanan kiri kalau dipakai jalan. Nah, itu juga penyebab setirnya nggak enak di Cherokee. Setelah itu ngomong depan, ngomong bumper belakang. Bumper belakangnya pakai GCR. GCR itu the best-nya bumper Cherokee lah menurutku, bikinan Amerika. Kualitasnya bagus, desainnya oke, bobotnya juga oke, fungsional banget. Tire hangernya itu bisa dipasang untuk high lift jack, untuk jerigen. Ya, desainnya juga modern, finishingnya juga bagus. Jadi oke lah GCR, sama set stepnya, post stepnya juga dari GCR. Post stepnya ini kalau di Cherokee itu bracketnya sampai dengan sasis tengah. Nah, itu sebagai stiffness sasis juga sebenarnya si Rock Slider ini. Jadi Rock Slider Amerika yang untuk Cherokee itu bracketnya di sasis panjang gitu. Jadi dia fungsinya selain untuk melindungi bodi atau set protector untuk pijakan kaki, juga yang paling penting adalah sebagai stiffness sasis untuk mobil di saat Cherokee itu dipakai off-road. Beda kalau Cherokee dipakai speed off-road. Kalau speed off-road nggak boleh di stiffness, mobilnya jadi kaku. Tapi kalau off-road adventure, kalau nggak di stiffness, bisa-bisa kita pulang off-road pintunya nggak bisa ditutup atau pintunya miring. Itu karena sasisnya agak gerak gitu loh, geser.
Terus suspensionnya pakai rough country lift kit 4,5 inch. Jadi dia dapatnya per depan, per belakang, shock breaker, track bar depan, bracket track bar, lower drop pitman arm. Jadi lower drop pitman arm itu penting. Jadi pitman armnya dia akan turun. Jadi setirnya tidak apa ya, tidak gampang. Kalau pas belok pol, terutama belok pol itu sudut rodanya kanan kiri bisa sesuai dengan standarnya pabriknya dia dulu gitu loh. Kalau nggak di lower drop, biasanya miringnya beda. Nah itu di Cherokee. Tapi begitu lower drop itu berarti harus lower drop bracket track bar. Jadi kalau custom sebenarnya bisa kita bikin sendiri. Cuma ya itu harus hati-hati, sudutnya harus sama antara bracket track bar sama sudutnya pitman arm atau long terot gitu loh. Jadi membuat setirnya tetap enak di jalan raya. Terus dapat lagi link arm depan. Link arm depan itu penting kalau buat Cherokee, karena waktu di lift kit 4,5 in, sudut casternya pasti maju. Kalau link armnya yang ini adjustable, jadi bisa dimundurin lagi, dibalikin ke sudut 5-6 derajat lagi. Jadi mobilnya setirnya kalau kencang nggak lari-lari. Sama shock breaker steernya kita custom. Sebenarnya dia tidak dapat di kit, terus kita custom pakai punyanya VX80. Lebih enak gitu loh, murah, kuat, terus ya bracketnya custom juga gitu. Akhirnya pakainya VX80 supaya kuat, murah, dan spare partnya gampang. Sebenarnya bisa juga pakai punya JK, cuman relatif lebih mahal dikit. Jadi ya mendingan pakai sesuai fungsi lah. Bracket link stabilizer depan juga dapat. Itu juga penting karena link stabilizer itu harus lurus. Jadi kalau 4,5 in liftnya, stabilizer linknya juga harus ditarik 4,5 in. Per belakang tinggal pasang. Terus shockbreaker juga tinggal pasang. Shockbreakernya dapat shockbreaker bagus juga, lumayan cukup oke. Harganya juga lift kit ini tidak begitu mahal, sekitar 26 juta, tapi dapat semuanya dan kondisinya baru. Jadi ya worth it lah untuk part itu. Selanjutnya untuk ban sama velg lah, ini agak rumit. Kalau Cherokee tetap pakai gadanya Cherokee, velg Cherokee yang keren-keren sedikit. Terus pasti ringnya kecil, ringnya 15 atau 16. Lebarnya juga sempit, nggak ada yang lebarnya 8 atau 9. Balik lagi ke pilihan bannya sulit gitu. Akhirnya kita bikin adapter. Adapternya ini beli jadi dari PCD Cherokee 5x114 ke 5x127 punyanya JK. Akhirnya pakai pelek JK, maka opsional peleknya banyak. Ya, dipilihlah pelek metode MR701 punyanya JK. 17 in, lebarnya 8,5. Terus offsetnya 0. Jadi fitmentnya pas. Fitmentnya pas walaupun pakai adaptor. Pakai bannya Canatri Mudhawk yang 3517. Ya, seperti ini looknya. Terus fender itu menjadi sesuatu yang wajib kalau kita bikin Cherokee. Karena kalau tanpa fender jelek mobilnya. Nah, fender ini bisa dua macam, kita bisa beli jadi sama bikin. Kalau bikin harus bener-bener oke, karena garisnya, lekuannya yang belakang terutama itu harus mesin rollnya kalau kita bikin dari pipa itu harus sesuai banget dengan tekuannya pintu. Kalau enggak jelek. Makanya kalau ini beli Buswaker, kebetulan kita ngambil dari luar, masukin karena kita di sini habis semua, akhirnya kita masukin sendiri karena pengen good looking gitu. Satu itu, yang kedua ringan, dan yang ketiga memang mobil ini tidak dipakai untuk off-road yang ekstrim banget, jadi pakai plastik saya pikir nggak ada masalah. Begini LED bar kita pakai Cina single LED, tapi yang Aurora, yang LED-nya bagus. Jadi secara kualitas sinar oke. Cuman bracketnya nggak ada, yang punya Cherokee. Akhirnya kita custom di Metalcraft. Metalcraft bikinin itu. Lalu yang lain dari mobil ini hampir nggak ada. Cuman gardan.
Dan karena banyak pakai 35, kita udah ganti final gear jadi 4,88 sekaligus pasang locker ARB depan belakang. Supaya kalau off-road beneran atau overland di kondisi yang agak sulit, ada lockernya mobilnya. Jadi ya tenang-tenang aja gitu. Ini sebenarnya masih nungguin roof rack custom dari Metalcraft. Ini lagi dibikin karena mobilnya rencana akhir minggu ini mau dipakai untuk camping. Untuk baksos camping sih. Nah, kita tunggu aja, nanti kita review lagi untuk backbone-nya roof rack sama roof rack-nya. Jadi mungkin akan jadi acuan teman-teman kalau pengen bawa Cherokee ini pasang tenda atas, nggak perlu pasang roll cage, cukup pakai roof rack. Roof rack-nya custom dari Metalcraft. Nanti lagi on proses. Terus ada satu lagi tips untuk Cherokee. Biasanya kalau dipakai jauh gitu kan, nanjak gitu kan, overheat nih. Nah, tips dari kita yang pertama, fan-nya bawaan mesin dicopot, diganti extra fan atau electric fan dari Suzuki Karimun. Yang kedua, oil cooler matic yang biasanya masuk ke radiator dikeluarin, dibikin external oil cooler, taruh di depannya. Biasanya pakai oil coolernya punyanya L300 sudah cukup, sangat cukup. Itu sangat membantu untuk menstabilkan suhunya mesin ini. Sebenarnya adalah satu lagi, termostatnya diganti Bisimoto yang dia bukanya di suhu lebih rendah, sekitar 76 derajat gitu, udah buka. Cuman belum masuk, masih kita kirim dari Bisimoto. Jadi masih pakai standar. Cuman ini kemarin dicoba-coba sudah tidak overheat. Awalnya overheat. Awalnya kalau nanjak jauh gitu overheat. Tapi ini sekarang sudah lumayan oke lah. Sudah sangat membantu, tinggal nunggu Bisimoto termostat buat dia Cherokee.